Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, bacaan hari ini, Sabtu 9 September tahun 2023, mengenai murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat dan ditegur oleh beberapa orang Farisi. Orang-orang Farisi tidak mampu mengerti makna terdalam hari Sabat. Mereka terpaku pada hal-hal lahiriah saja, yaitu pada peraturan saja, dan tidak melihat mana yang lebih penting, menolong orang ataukah mentaati peraturan secara kaku. Kita bisa saksikan sekarang ini juga ada orang-orang tertentu yang sangat saklek atau sangat kaku memberlakukan peraturan. Di satu sisi memang baik menjunjung tinggi kedisiplinan dan ketaatan. Tetapi di sisi yang lain, tidak mampu membedakan manakah yang harus didahulukan antara perbuatan kasih dengan disiplin dan ketaatan. Peraturan hari Sabat sangat keras. Mari kita baca kitab Keluaran pasal 31 ayat 14-15. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Pastilah ia dihukum mati, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Tentu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat akan mengatakan bahwa peraturan hari Sabat ini merupakan peraturan yang ditetapkan Allah, padahal mereka menambahi peraturan hari Sabat. Menurut ahli teologi, ada 39 peraturan tambahan hari Sabat. Yesus sangat jelas mengatakan bahwa Lukas pasal 6 ayat 5, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lebih jelas dari Injil sinoptik lainnya menjelaskan tujuan ditetapkannya peraturan hari Sabat, yaitu dari Markus pasal 2 ayat 27-28. Kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat,
Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia sama dengan Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Tetapi pada dasarnya mereka tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Tentu saja tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Kita manusia mana bisa menentang Tuhan yang menciptakan kita? 10 perintah Tuhan diberikan melalui Musa. Disebabkan bangsa Israel kerap kali tidak mau hidup seturut kehendak Tuhan. Mereka mau hidup menurut cara mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita bisa baca kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan yang banyak memuat tentang perilaku bangsa Israel yang tegar tengkuk berulang kali melawan peraturan dan ketetapan Tuhan. Jadi, hari Sabat ditetapkan supaya mereka mau beribadah kepada Tuhan. Maka, ditetapkan 1 hari untuk beristirahat dari kegiatan duniawi. Demikian juga berlaku bagi kita umat beriman kepada Yesus. Seharusnya, kita memprioritaskan waktu kita berrelasi intim dengan Tuhan setiap hari, bukan dari sisa waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Di samping itu, setiap peraturan dan ketentuan yang kita ketahui, hendaknya tidak dilihat dari sisi pengetahuan saja, melainkan harus dimengerti makna terdalam yang terkandung di dalamnya. Seringkali orang beriman bertengkar memperdebatkan kebenaran firman Tuhan yang dipahaminya, seakan-akan itulah kebenaran yang absolut dan mengklaim kebenaran yang ia yakini adalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tiada kebenaran dimulai dari kericuhan, sebab kebenaran itu seharusnya memerdekakan kita dari keinginan nafsu kedagingan dan kebenaran yang absolut ada pada Tuhan, bukan ada pada manusia. Banyak orang yang belagak tahu kebenaran, padahal semua itu untuk kepentingan diri sendiri. Dan terkadang, ia tidak tahu makna terdalam dari kebenaran yang diagungkannya, tetapi belagak mengerti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 3 dan 4. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Semoga kita dengan sadar menjauhi sikap orang-orang Farisi yang lebih mengutamakan kebenaran menurut pendapat mereka sendiri. Sebaliknya, hendaklah kita dengan rendah hati mau terus-menerus hidup di dalam kebenaran Tuhan dengan cara bergaul karib dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di kitab suci maupun yang diwahyukan Tuhan kepada masing-masing pribadi. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.